katakan kepada Dia. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan sama-sama. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersama Tuhan. Itulah yang menjadi pengakuan kami, Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Karena hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Kami akan fokuskan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami menerima firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu betul-betul jatuh di tanah hati kami yang baik dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuasa kegelapan iblis yang mencoba mencuri kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus kuduskan kami semua, sehingga firman Tuhan diberitakan sampai ke ujung bumi. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Puji Tuhan. Ya, baik. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Gembala GBI Aksa dan seluruh para pengerja dan jemaat Tuhan, baik yang onsite di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah dimanapun saudara saat ini berada. Puji Tuhan, shalom. Ya, biarlah damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kita semua, dan suatu sukacita yang besar kalau saya bisa kembali untuk melayani Tuhan di tempat ini di GBI Aksa Bandung. Ya, puji Tuhan, tema hari ini adalah intimacy. Ya, sama yang waktu yang lalu. Ini bagian yang kedua, saudara. Ya, firman penggembalaan. Ya, domba kalau makan dikunyah, lalu ditelan, dikunyah lagi. Ya, itu binatang apa, Bu Guru? Memamah biak. Ya, itulah. Nah, saya percaya saudara adalah domba-domba yang baik. Ya, kita baca kembali Wahyu 19. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Ayatnya ditampilkan atau tidak? Ya, kita baca bersama-sama ya. Saudara udah bawa Alkitab, buka Alkitabnya atau HP kudusnya juga buka ya. Wahyu 19 ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perjamuan kawin anak domba adalah perjumpaan Yesus sebagai mempelai pria, sebagai kepala dengan mempelai wanita. Nah, berjumpa di awan-awan permai, ya, dengan sidang jemaat yang sempurna. Ya, kita semua ini GBI Aksa. Ya, perjumpaan pada tanggal 18 Juli yang lalu.
Ya, saya sudah terangkan tentang hal ini. Untuk mengalami perjamuan kawin anak domba ada syarat untuk menjadi sempurna, begitu ya. Intimasi. Saya sampaikan waktu itu Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Di situ ada poin-poin duduk. Duduk artinya tinggal diam dalam hadirat Tuhan, tinggal diam dalam perlindungan Tuhan. Ya, lalu ada juga bermalam dalam Mazmur 91 itu ya. Artinya lebih baik, lebih dalam lagi dari duduk. Ya, bermalam itu artinya menginap, tidur. Ya, tidur itu tentunya di tempat tidur ya. Lalu tempat tidur itu berbicara tentang hubungan suami istri, mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Ya, berjumpa. Ciri-ciri orang yang memiliki intimasi, ya. Ciri-ciri orang yang memiliki keintiman selalu rindu akan Tuhan. Ya, selalu rindu akan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Ya, waktu yang lalu juga saya sampaikan untuk mengalami perjamuan kawin anak domba itu kita harus mengalami kesempurnaan. Kita harus mengalami kesempurnaan. Nah, untuk menjadi sempurna, ya, kita harus penuh dengan firman. Ya, karena firman itu adalah perkataan dari Allah, perkataan yang benar, saudara. Ya, untuk menjadi sempurna, kita harus penuh dengan minyak. Bahkan memiliki minyak cadangan. Ya, hari-hari ini minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Nah, ya, masa-masa pandemi, apakah kita tetap dipusingkan, lebih lagi dipusingkan dengan masalah jasmani, sehingga lupa dengan minyak itu. Minyak adalah berbicara tentang Roh Kudus, pribadi yang dapat menghibur, pribadi yang dapat memberikan kekuatan, saudara. Ya, jadi orang yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba adalah yang memiliki intimasi, keintiman. Dalam firman, dalam minyak Roh Kudus, dan dalam penyembahan, saudara. Dalam firman, dalam minyak yaitu Roh Kudus, dan dalam penyembahan. Sampai daging tak bersuara lagi. Baru saudara dan saya diangkat. Mengalami perjumpaan, mengalami perjamuan kawin anak domba. Berjumpa muka dengan muka. Berjumpa muka dengan muka. Wah, bahagia sekali ya. Berbahagia sekali. Ya, sampai puncaknya nanti Yerusalem baru, sorga kekal selamanya. Nah, hari ini intimasi #2 ya. Jadi kayak biar gaul ya saudara ya. Intimasi bagian yang kedua. Wahyu 19 ayat yang ke-9 jika dikorelasikan kepada kejadian perjamuan, kita tentunya mengingat parabel tentang 5 anak dara bijaksana dengan 5 anak dara yang bodoh. Ya, mereka juga saat itu juga akan menghadiri sebuah perjamuan. Ya. Lalu yang 5 bijaksana membawa minyak cadangan. Yang 5 lagi yang bodoh tidak bawa minyak cadangan. Sama-sama bawa pelita. Sama-sama bawa pelita. Nah, kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah menonton sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Tetapi koreksi diri, apakah kita memiliki minyak cadangan itu? Wah, saudara, hati-hati. Ya, sama-sama ibadah. 10 gadis itu sama-sama punya pelita. Sama-sama punya minyak. Tetapi yang 5 bawa cadangan, yang 5 lagi tidak. Karena kedatangan Tuhan itu kan tidak ada yang tahu. Ya baca Matius pasal yang ke-25 sampai ayat 1 sampai 13. Nah, nanti saudara bisa baca cerita lengkapnya, mungkin sudah hafal juga ya. Cerita aja ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Intinya itu ada di Matius 25 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Nah, mereka ini siapa? 5 gadis bodoh.
Ya, 5 gadis bodoh beli apa? Minyak, bukan kuota saudara. Ya. Minyak, beli minyak. Datanglah mempelai itu. Nah saudara, pada saat mereka pergi, mempelai datang. Ya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintunya ditutup, saudara. Wow, ngeri ya. Hari-hari ini ayo semakin intim sama Tuhan. Ya, jangan jadi jemaat yang terbiasa ya. Terbiasa dengan perkataan ini, mungkin Bapak Ibu Gembala sudah ayo intim. Jadi kayaknya cuma numpang lewat aja perkataan itu. Ya. Nah, kejadian ini, kedatangan Tuhan itu tiba-tiba, saudara. Tidak ada yang tahu. Matius 25 ayat yang ke-10 ya. Mengajar kita jangan lengah, saudara. Jangan lengah. Ya. Saya katakan tadi, sama-sama punya pelita. Sama-sama punya minyak. Sama-sama ibadah di tempat ini. Sama-sama dengar khotbah. Tetapi ada yang lengah, saudara. Nah, ayo perhatikan. Termasuk saya, saudara. Jangan sampai saya berkhotbah, tetapi Tuhan sendiri katakan, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai aku sendiri tidak diselamatkan, kata Paulus. Ya, ditolak, kata Tuhan. Ya, jadi ayo jangan sampai lengah. Tiba-tiba orang di sekitar kita, orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, tiba-tiba hilang. Kita yang tidak memiliki intimasi, yang tidak penuh dengan firman, yang tidak memiliki minyak cadangan, tidak hidup dalam penyembahan, tertinggal, saudara. Waduh, ngeri. Ngeri sekali. Ya, makanya kedatangan Tuhan tiba-tiba. Sebentar lagi, saudara. Kalau saudara perhatikan keadaan zaman ini, itu tanda-tandanya sudah semakin dekat, saudara. Ya, mungkin saudara mendengar perkataan ini, Tuhan sebentar lagi datang. Ya, seperti mempelai tadi, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka sepanjang malam menunggu mempelai. Enggak tahu kapan mempelainya datang, saudara. Ya, Bapak Gembala waktu itu pernah sampaikan, itu adat istiadat orang Yahudi. Jadi datangnya itu kapan saja, terserah mempelai laki-laki, saudara. Ya, ayo. Menurut akan ajaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Suatu ketika yang bernama Florence May Chadwick. Ya, lahir 9 November 1918. Meninggal 15 Maret 1995. Adalah seorang perenang wanita jarak jauh yang sangat terkenal di dunia. Ya, saya sih nggak kenal, saudara ya. Cuma ini sejarahnya begitu ya. Wanita perenang jarak jauh yang terkenal. Beberapa prestasinya yang luar biasa diantaranya adalah dia berhasil menyeberangi Selat Inggris, Selat Catalina, dan semenanjung Gibraltar dengan berenang. Mungkin kalau di Indonesia selat Lampung ya, Selat Jawa itu, Selat Sunda itu. Ya dari Merak ke Bakauni begitu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, di tahun 1952 Florence ini berusaha berenang sejauh 26 mil antara Pulau Catalina dan pantai California. Nah, setelah berenang 15 jam. Berenang 15 jam ya. Hebat banget. Apa enggak keriput semua jadinya ya? Dan dalam kabut yang sangat tebal dan sulit untuk melihat ke depan dengan jelas, akhirnya Florence menyerah setelah 15 jam berenang. Nah, ketika dia duduk di atas kapal yang membawanya ke pantai,
dia baru menyadari bahwa sesungguhnya jarak finish itu tinggal 1 kilometer lagi. Ya, dia baru sadar. Begitu naik kapal, ya garis finishnya 1 kilo lagi. Ya. Apa yang membuat Florence gagal dalam mencapai goalnya? Apa yang menyebabkan Florence ini tidak melanjutkan lagi? Ya. Faktor utamanya adalah ketidakpastian akan goal yang akan dicapainya. Nah, hari-hari ini karena Florence itu pandangannya tertutup kabut tadi ya. Kabut yang tebal sehingga Florence nggak bisa melihat ke depan, nggak bisa melihat garis finish. Florence frustasi. Akhirnya dia menyerah. Nah, saudara mungkin sudah lama dengar Tuhan datang, Tuhan datang. Aduh, selama ini sudah mengiring Tuhan. Selama ini sudah melayani. Selama ini sudah melakukan firman Tuhan. Bahkan menyampaikan firman Tuhan. Ya, selama ini sudah merasa memiliki minyak. Ya, sudah merasa hidup dalam penyembahan. Sudah memiliki intimasi yang luar biasa. Ayo, kepastian Tuhan datang belum ada. Tertutup kabut tadi Florence. Ayo, jangan menyerah. Jaraknya tinggal sedikit lagi. Kira-kira saudara jadi Florence, itu nyesel gak? 15 jam berenang, tinggal 1 kilo. Itu kira-kira ya anggaplah setengah jam atau 1 jam lagi deh. Begitu ya. Saudaraku, jangan sampai menyerah. Ayo, jangan putus asa mengiring Tuhan. Tidak lagi fokus, capek. Capek saya jadi anak Tuhan. Akhirnya tergiur kepopuleran. Akhirnya tergiur dengan kekayaan, jabatan. Wah, saudara. Ya, sakit hati sama gereja. Sakit hati sama Bapak Ibu Gembala. Karena kecewa, ngelihat figurnya ternyata di luar dari ekspektasi. Wah, ngomong, mereka juga manusia, saudara. Ya. Sesama pengerja, gesekan, kecewa. Duduk belakang, tiba-tiba nongol di tempat lain. Ya, jangan seperti itu, saudara. Ayo, jangan sampai ada akar kepahitan di dalam gereja ini. Yang setuju katakan amin. Ayo semangat, semangat. Ayo tetap semangat mengiring Tuhan, saudara. Jangan pernah kendor. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, saudara. Ayo ya. Yang mau belajar musik, Bapak Gembala siap ajarkan. Nah, kemarin tadi malam Pak Andri bilang, saya diajarin dari nol. Tidak ada barang mustahil, saudara. Ayo. Yang penting rohnya menyala-nyala, mau melayani, ayo. Yang belum melayani, ayo melayani, saudara. Ya. Saudara yang ada di rumah yang menonton siaran ini, ayo melayani. Jangan jadi jemaat-jemaat biasa-biasa saja, saudara. Ya, semangat Florence 15 jam pertama itu pasti dia semangat, betul? Pasti semangat. Dengan tujuan sampai golnya. Nah, saudara. Ya, kita mengiring Tuhan, jangan slow-slow aja, saudara. Ya, lanjutkan. Tinggal sedikit lagi. Garis finish ada di depan, saudara. Ya, Hakim-Hakim 8 ayat yang keempat. Hakim-Hakim 8 ayat yang keempat. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan,
menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Nah, saudara perhatikan, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ya, tidak ada kemenangan tanpa usaha dan perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa usaha dan perjuangan, saudara. Tidak ada usaha, perjuangan tanpa menghadapi kelelahan. Ayo ya, meskipun lelah kita belajar dari Gideon bersama 300 pasukannya, meskipun lelah tetap berjuang. Meskipun lelah tidak menyerah, saudara. Meskipun lelah tidak lengah. Ya, kejadian-kejadian di sekitar kita jangan sampai melemahkan iman kita, saudara. Ya, saya sesali ada berapa banyak anak Tuhan yang tiba-tiba meninggalkan Tuhan begitu saja. Kasihan. Ya. Nah, jangan sampai kita salah satu di antara itu, ya. Kita sudah mendengar firman banyak ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, saudara. Ayo jangan pernah dibutakan oleh gemerlapnya dunia ini, saudara. Pura-pura nggak tahu lagi. Ya, di hati kecil saudara yang sudah meninggalkan Tuhan saat ini, pasti ada Roh Kudus yang berbicara. Nah, biasanya kalau ada Roh Kudus berbicara diabaikan ya. Karena apa? Lupa lagi. Tergiur dengan ke dunia. Dengan gemerlapnya dunia. Ya. Jangan sampai kita sudah berjuang, kita sudah capek-capek mengiring Tuhan, tiba-tiba sedikit lagi menyerah. Karena apa? Frustasi. Abstrak. Wah, Tuhan ini kapan datangnya? Kalaupun enggak datang-datang, saudara meninggal di dalam Tuhan, itu yang terbaik, saudara. Ya, sampai pada puncaknya nanti kelelahan kita, kelelahan perjuangan kita yang sudah kita lakukan sebanding dengan hasil yang akan kita dapatkan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Diundang pada perjamuan kawin anak domba. Berjumpa muka dengan muka, saudara. Ya, jangan sampai tiba-tiba, kok saya masih ada di sini? Ya, ngeri, saudara. Ya, ngeri. Sehingga Wahyu 19 ayat yang ke-9 tergenapi. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, miliki intimasi di dalam firman, di dalam Roh Kudus, minyak, di dalam penyembahan, saudara. Yuk sama-sama, termasuk saya. Ya, jadi tidak hanya saya mengabarkan kabar baik ini, tetapi saya tidak lakukan, rugi saya. Rugi saya. Ya, jauh-jauh dari Cibinong, ya, ke Bandung. Wah, saya beritakan kabar baik kepada saudara, tapi saya sendiri tidak lakukan, rugi saya. Ya. Seperti Florence, 15 jam berlalu tetapi dia tidak menghasilkan garis finish. Ayo sama-sama kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi jangan terbiasa untuk ayo intim dengan Tuhan, ayo intim dengan Tuhan. Ya, kita sama-sama mau belajar. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.